Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'lima wa at-ta'alluma. Nawaitu at-ta'lima wa at-ta'alluma. Wa talab al-ilmi lillah. Wa talab al-ilmi lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai kelas 3 Ustadz mohon maaf sampai sekarang baru bisa ketemuan lewat virtual ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu tatap muka dan kita bisa belajar dengan semangat dan gembira di kelas. Anak Ustadz, bahasa Arab itu kosakatanya sangat banyak, jutaan jumlah kata-kata dalam bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mengatakan saya makan pokat, saya membeli pokat, ini adalah pokat. Jadi kata-kata pokat itu selamanya pokat, tidak ada pokata, tidak ada pokati, tidak ada pokatu. Walaupun dia menjadi subjek, menjadi predikat, menjadi objek. Pokat rasanya manis contohnya. Maka setiap jabatan itu tidak berpengaruh kepada kalimat pokat. Kata pokat itu selamanya pokat, tidak bisa menjadi pokatu, tidak menjadi pokati, tidak menjadi pokata. Tetap dia. Seperti itulah bahasa Arab, ada yang tetap bunyinya dan ada yang berubah. Yang tetap disebut dengan al-bina. Apa namanya? Al-bina. Dan yang berubah-ubah disebut al-i'rab atau mu'arabun. Jadi sama itu ya. Mau dibaca al-bina atau dibaca mabni, sama. Kalau terbaca mabni, ada yang baca mabni, ada yang baca bina, artinya kata itu tidak berubah ujung katanya. Harkatnya tidak berubah. Kalau dibaca orang al-i'rab atau ada orang membaca mu'arabun, kalimat mu'arabun i'rab sama maknanya, yaitu sebuah kata yang ujungnya berubah-ubah. Kita lihat ini. Ada kitabun. Nanti bisa berubah menjadi kitabin. Kalau ada huruf jarnya, fi kitabin, berubah ya, bun menjadi bin. Nah, yang berubah ini maka kita ambil kesimpulan kitabun kalimatnya mu'arab. Kenapa mu'arab bisa berubah menjadi kitabin? Lantaran dimasuki oleh huruf jar fi. Ya, kita lihat fil masjidi, akhirnya di kasrah, majrur karena huruf khafat fi. Nanti dia bisa menjadi masjidah. Ra'aitu, nih aku melihat tuh menjadi fa'il. Kalau fa'il sudah ada, fi'il sudah ada, apa yang betul lagi? Maf'ul bih. Ini dia maf'ul bihnya. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Ini dia mansub berubah di menjadi da. Ra'aitu zaidan, mansub maf'ul bih bisa menjadi dun, hadza zaidun. Ya, ini yang disebut dengan i'rab, ini yang disebut dengan mu'arab. Berubahnya dan kepada dun menjadi disebut dengan i'rab. Kalimat zaidan dan zaidun itu disebut mu'arab. Perubahan bun menjadi bin disebut i'rab. Teks kitabu dan kitabin disebut mu'arab. Perubahan di menjadi da disebut dengan i'rab. Teks masjidi dan teks masjidah disebut mu'arab. Kemudian ada huwa jamilun. Jamilun khabar hukumnya marfu' dengan lun. Bisa menjadi jamilan, bisa menjadi jamilan.
hasibtuhu jamilan, contohnya berubah dia. Nah, perubahan-perubahan ini disebut dengan i'rab. Teks yang berubah disebut mu'rab. I'rab, mu'rab. I'rab, mu'rab. Mu'rab, i'rab. I'rab adalah proses berubahnya, sementara mu'rab adalah kata yang berubah itu sendiri. Hubungannya seperti itu. Nah, karena bahasa Arab itu banyak jumlahnya, kosakatanya banyak, jutaan, lalu bagaimana sih cara membedakan ini teksnya mu'rab, ini teks katanya mabni, atau bisakah di sini ada i'rab dan bisakah di sini dikatakan dia bina? Karena begitu banyak, maka cara yang paling mudah menurut para bahasa adalah dengan mengetahui saja mana-mana yang bina. Mana-mana yang bina, setelah diketahui yang bina, dihafal yang bina, maka otomatis di luar yang bina pasti mu'rab. Nih kita lihat nih. Haula'i, isim isyarah. Haula'i, selamanya haula'i. Mau menjadi mubtada dia haula'i. Haula'i qaumun. Menjadi khabar dia tetap haula'i. Hum haula'i contohnya. Menjadi fa'il tetap haula'i, walaupun fa'il hukumnya harus rafa', tidak boleh haula'u. Menjadi maf'ul bih, ra'aitu haula'i. Oh Ustaz, maf'ul bih itu kan harus nasab, maka dirubah menjadi haula'a. Tidak, karena ada isim isyarah. Isim isyarah itu mabni nih, terbina, dia tidak berubah, maka selamanya haula'i. Tidak berubah, apapun yang masuk ke sini, ada huruf jarnya tetap haula'i, enggak ada huruf jarnya tetap haula'i, artinya mereka nih. Haula'i ini artinya mereka. Nah, karena dia tidak berubah, maka disebut dia bina, atau kita sebut dia mabni, sama, tidak masalah. Sama tuh, mabni dia dibaca atau dibaca bina dia, tidak masalah. Berarti karena tadi ada 4 bina, bina di atas fathah, dhammah, kasrah dan sukun. Kita lihat ini. Ini dibina di atas. Kalimat di atas itu bukan tidak di atas ya, artinya yang membuat dia terbina adalah dibina dengan kasrah ini. Haula'i mabniyun 'alal kasrati. Haula'i terbina di atas kasrah. Kemudian huwa. Ada orang baca huwi. Tidak, selamanya dia huwa. Isim dhamir selamanya mabni. Dibina di atas apa dia? Fathah. Sudah ada nih, kusuku kasrah sudah, fathah sudah. Haitsu artinya sekira-kira. Ada yang baca haitsa? Ada yang baca tidak, selamanya haitsu. Mau di awal dia, mau di akhir dia, menjadi fa'il dia, menjadi maf'ul bih dia, tetap selamanya haitsu. Mabniun 'ala dhammi atau dhammatun, boleh. Terbina di atas kasrah sudah, terbina di atas fathah sudah, terbina di atas dhammah sudah. Ini terbina di atas, bagus, fathah. Ada baca dhahabi? Tidak, karena selamanya dhahaba. Oke. Amsi terbina di atas kasrah. Amsi artinya kemarin, di atas kasrah. Tinggal satu lagi, terbina di atas sukun. Mana saja isim yang mabni atas sukun? Contohnya man. Siapa sih man? Isim istifham, terbina di atas sukun. Dengan mengetahui yang terbina ini, dengan mengetahui dan menghafal yang mabni ini, maka kita gampang melihat sebuah kata. Kalau tidak termasuk mabni berarti dia mu'rab. Ini saya berikan bocoran. Isim isyarah, isim dhamir, fi'il madi, zaraf. Haitsu amsi zaraf, setiap zaraf, setiap fi'il madi, setiap isim dhamir, setiap isim isyarah pasti mabni. Tidak boleh ujung dari harkat akhir katanya berubah-ubah. Simpulannya, karena bahasa Arab itu banyak, kita tidak mampu membedakan ini mabni, ini mu'rab. Cukup menghafal yang mabni saja, yaitu diantaranya isim isyarah, isim dhamir, zaraf, haitsu dan amsi, dan fi'il madhi. Maka di luar itu sudah bisa dikatakan mu'rab. I'rab ada berapa? Ada 4, yaitu ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, al-jazm. Rafa, nasab, khafad, jazm. Ulangi. Rafa,
nasab, khafat, jazam. Ini harus betul-betul dipahami dulu. Memahami apa itu rafa. Rafa, tanda yang paling muncul di kepala kita, yang paling pertama kali muncul adalah dhammah dulu. Kemudian nasab, apa tanda yang muncul dalam kepala kita sebagai jembatan ingatannya? Fathah. Oke. Khafat, apa yang muncul dalam jembatan ingatan kita? Kasrah. Oke. Lalu apa lagi? Jazam. Jazam, apa yang muncul dalam kepala kita? Sukun. Baik. Nah, kita masuk kepada ar-raf'u. Rafa ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Yaitu dhammah, waw, alif, nun. Saya ulangi. Dhammah, waw, alif, nun. Nah, begini cara menghafalnya, mudah nak. Kita mulai dari yang rafa ya. Rafa ada tandanya dhammah, alif, waw, dan nun. Dhammah tanda rafa ada 4 tempat. Mana dia? Kitabun, kemudian kutubun, kemudian al-muslimatu, kemudian yadrusu. Ingat ujungnya dhammah semuanya nih, menandakan ini semuanya rafa atau bisa disebut dengan marfu'. Kitabun adalah isim mufrad, kutubun jamak taksir, al-muslimatu jamak muannas salim, tandanya ada alif diiringi oleh ta. Mufradnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Nah, ujungnya dhammah. Ketika harkat ujungnya dhammah itu disebut dengan rafa atau marfu'. Yadrusu di fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Di ujungnya tidak ada disambung oleh huruf apapun. Ya, tidak ada huruf apapun di sini. Yadrusu. Oke, yaf'ulu, yaktubu. Maka dhammah tanda rafa ada isim mufrad kitabun, kutubun jamak taksir, al-muslimatu jamak muannas salim, dan yadrusu fi'il mudhari'. Yadrusu, yaf'ulu, yaktubu. Oke, itu dhammah. Kemudian alif. Alif sebagai tanda rafa ya. Al-muslimani mufradnya muslimun. Nah, muslimani ada alif. Ini adalah musanna atau tasnya isim, sebuah kalimat isim, kata benda yang menunjukkan dua, baik dua orang. Kalau dua orang, rajulani. Kitabun jadi kitabani ya. Muslimatun menjadi muslimatani, semuanya ada alif. Alif dan nun ini menunjukkan bahwa teks kata sebuah isim tersebut merupakan musanna atau tathniyah isim. Alif dan nun. Alif inilah yang menjadi dia rafa, menjadi tanda dia rafa. Kemudian waw. Waw tanda rafa. Ingat, al-muslimuna abuka. Oke, al-muslimuna abuka. Mana wawnya? Nih. Inilah yang menjadi tanda bahwa kalimat ini kedua-duanya adalah rafa. Oke, kedua-duanya rafa. Tandanya adalah waw. Pada apa? Al-muslimuna adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna, at-talibuna, al-mudarrisuna, al-mukhlisuna, al-muttaquna. Wawnya itulah yang menjadi tanda rafa, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Abuka, asmaul khamsah. Ustaz sudah terangkan sebelumnya asmaul khamsah yang memakai waw. Abuka, hanuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abuka ini artinya bapakmu. Waw ini yang menjadi tanda rafa'nya. Boleh itu kan jadi abuki, abuha, abuhuma, terserah belakangnya apa. Ya, mudhafun ilaihnya apa terserah. Dhammah ada berapa tempat? 4 tempat. Alif ada berapa tempat? 1. Waw 2. Oke. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Tasnya isim atau musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Tinggal nun lagi. Nun di ujung kalimat fi'il ya, hanya masuk kepada fi'il. Yaf'uluna ada nunnya, yaf'ulani ada nunnya, taf'uluna ada nunnya, taf'ulani ada nunnya, taf'ulina ada nunnya. Ini semua disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah.
yang sewajan dengan ini. Yansuruna, yansurani, tansuruna, tansurani, tansurina, yaktubuna, yadrusuna, dan lain-lain. Ini damirnya hum. Ini damir takdirnya adalah huma. Ini damirnya antum. Ini damirnya antuma. Ini damirnya anti. Ya. Maka rafa, tanda rafa ada 4, yaitu dhammah, alif, waw, dan nun. Dhammah berapa tempat? 4. Alif 1 tempat, waw 2 tempat, nun 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Ini apa? Ya, jamak mudzakkar salim. Ini asma'us sittah atau asma'ul khamsah. Boleh kamu tambah jadi 5 atau jadi 6, terserah. Kemudian al-muslimani ya sebagai mutsanna atau tasnya isim. Kitabun isim mufrad, yadrusu ya fi'il mudhari, al-muslimatu jamak muannas salim, dan kutubun sebagai jamak taksir. Oke. Nasab ada berapa tempat? Nasab ada 5 tempat. Yaitu fathah, ya, kasrah, alif, hadzaf nun. Al-fathatu. Ini dia. Kita lihat nasab ada berapa tandanya? 1 2 3 4 5. Dan 5 tanda. Tanda yang pertama fathah. Tempatnya di mana? Kitaban, ada fathahnya. Kutuban, ada fathahnya. Ayadrusa, ada fathahnya. Nah, ini adalah isim mufrad, 1 buah buku. Ini banyak buku, jamak taksir. Ini fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tidak ada dhamir di belakangnya, tidak ada pula huruf di belakang sesudahnya. Yang satu kata dengan dia, serangkai ya. 3 tempatnya isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Ustaz dimasuki ya, nanti belajar tu amil yang membuat jadi dari yadrusu menjadi yadrusa gara-gara si an. Inilah efektif dia merubah. Nah, nanti belajar itu amil nasab. Oke? Fathah tanda nasab, isim mufrad, jamak taksir, bukan jamak muannas salim lagi, tetapi fi'il mudhari yang dinasabkan oleh amilnya. Tanda kedua itu alif. Tadi abuka, sekarang abaka, ini alif. Tadi hamuka, sekarang menjadi hamaka. Fuka menjadi faka. Nasab tanda kedua adalah alif, yaitu pada asma'us sittah. Oke. Kemudian tanda ketiga al-ya, huruf ya. Kita temukan al-muslimina, ada ya-nya nih. Al-muslimaini, ada ya-nya nih. Al-muslimina, sebelum ya itu kasrah, sesudahnya fathah, maka inilah jamak mudzakkar salim. Sebelumnya kan dalam kondisi rafa al-muslimuna, ya, dari nasab menjadi al-muslimina. Sebelumnya al-muslimani, sekarang menjadi al-muslimaini. Kalau fathah sebelumnya itu mutsanna, kasrah sebelum ya-nya disebut dengan jamak mudzakkar salim. Sehingga ya tanda nasab ada 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan musanna atau tasnya isim. Kemudian kasrah. Kasrah tanda nasab tempatnya pada ini dah, al-muslimati. Ingat tadi ada alif dan ta. Ada alif dan ta berarti dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim tanda nasabnya adalah kasrah. Oke? Lalu yang terakhir hazaf nun. Tanda kelima bagi nasab adalah hazaf nun, menghilangkan huruf nun. Pada saat apa? Pada saat af'alul khamsah. Tadi sudah dibaca af'alul khamsah, ini dia. Ini af'alul khamsah ini ya. Af'alul khamsah. Dimasuki oleh amil yang membuat hilang nunnya. Contohnya yadrusani. Awalnya kan ada yadrusani. Hilang nunnya. Gara-gara siapa? Gara-gara si an ini. Maka menghilangkan nun inilah menjadi tandanya. Menghilangkan nun ini menjadi tanda bahwa yadrusa dalam posisi nasab. Tandanya apa? Hazaf nun, menghilangkan si nun. Oke. Berikutnya khafat. Khafat ada berapa tempat? Ada 3 tandanya, yaitu fathah, ya, kasrah. Khafat ada berapa tandanya? Ada 3, yaitu kasrah, ya, fathah. Al-madrasati, gara-gara si ila menjadi al-madrasati. Awalnya madrasatu, masuk si ila menjadi al-madrasati. Isim mufrad. Kutubun, masuk si fi menjadi kutubi. Kasrah.
jamak taksir. Isim mufrad, jamak taksir. Alal muslimati, ketemu lagi alif dan ta ini. Kasrah semuanya ya, menunjukkan ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ada huruf jarnya semuanya ya, yang membuat dia menjadi khafat. Tanda kedua bagi khafat adalah huruf ya. Ilal muslimina, ada hurufnya ya, ini. Ilal muslima ini ada huruf ya-nya. Oke. Ila abika ada ya-nya. Masing-masing 3 contoh ini ada ya-nya. Yang pertama sebagai jamak mudzakkar salim, yang kedua sebagai maini. Tadi sudah ada tadi mina dengan maini. Kalau fathah sebelum ya-nya berarti mutsanna. Kasrah sebelumnya berarti jamak mudzakkar salim. Ini ketemu lagi. Abuka berubah menjadi abaka, berubah menjadi abika. Asma'us sittah, gara-gara si huruf jar ini loh, merubah waw menjadi ya. Abuka masuk silam jadi abika. Muslimuna masuk silam jadi muslimuna, masuk silam menjadi muslimina. Muslimani masuk sila muslima. Ini jamak mudzakkar salim, mutsanna atau tasnya isim, dan asma'us sittah. Yang terakhir fathah. Tanda ketiga bagi khafat adalah fathah, baris di atas. Awalnya Aisyatu, masuk si an. Aisyata. Ustaz, kenapa nggak Aisyati si mufrad? Ya, dia memang mufrad satu tunggal, tetapi lantaran ini adalah isim alam, isim alladzi la yansarif. Pada video yang lalu sudah saya jelaskan untuk isim apa itu isim alladzi la yansarif. Gara-gara si an yang semula Aisyati menjadi Aisyata. Khusus pada isim alladzi la yansarif, tanda jarnya, tanda khafatnya adalah fathah. Oke? Kemudian jazam. Jazam ada berapa tanda? Yaitu sukun dan hadzaf. Sukun dan hadzaf. Apa itu sukun? Pada fi'il mudhari'. Apa itu hadzaf? Pada fi'il mudhari'. Tidak ada isim. Karena jazam tidak terjadi pada isim. Nih, terakhir i'rab yaitu jazam. Jazam hanya masuk kepada fi'il. Ingat, fi'il. Tidak masuk kepada isim. Tidak ada pada isim. Tanda ini tidak ada isim yang jazam. Selamanya tidak ada. Yang ada fi'il saja. Fi'il mana? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sahih akhir, yang di ujung hurufnya tidak ada huruf ilat di akhir katanya, seperti walada yalidu. Kan tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Dijadikan sukun. Sukun sebagai tanda bahwa itu jazam. Dimasuki oleh silam ini. Amil jazam ini merubah fi'il mudhari' yang semula fathah atau semula dhammah, yalidu masuk silam jadi lam yalid, yuladu masuk silam jadi yulad, lam yalid wa lam yulad. Tandanya ini sukun. Sukun menjadi tanda bahwa fi'il mudhari' tersebut jazam lantaran masuk si amil jazam ini. Bisa nampak perubahannya. Yalidu menjadi yalid gara-gara si lam ini. Kemudian hazaf, menghapus. Apa yang dihapus? Ada kalanya yang dihapus itulah hadzaf nun, nun yang dihapus. Ada kalanya hadzaf akhir, huruf akhir dari sebuah fi'il mudhari' itulah yang dihapus karena dia huruf ilat. Hadzaf akhir atau hadzaf ilat. Oke? Hadzaf nun seperti apa? Nih, yaf'aluna. Gara-gara silam hilang si nun. Tidak boleh si nun ada lagi. Pada apa? Af'alul khamsah. Oke. Ini fi'il mudhari'. Yang mana yang di akhir hurufnya pada kata fi'il mudhari' tersebut bukanlah huruf yang ilat, bukanlah huruf yang sakit, tetapi huruf yang sahih. Huruf dal kan huruf sahih. Sementara ini tidak ada hubungan dengan huruf sahih, huruf ilat, tetapi pada af'alul khamsah hilang nunnya. Ketika ada nunnya sebagai fi'il af'alul khamsah tersebut, itu adalah tanda rofa. Oke? Kalau hilang nunnya, tanda nasab atau tanda jazam. Nah, yang terakhir huruf ilat dihapus gara-gara ada amil jazam. Awalnya sebenarnya ini lam yara, ada huruf ilatnya sini. Huruf ya, karena huruf ilat masuk silam hilang dia. Karena ada nun pada af'alul khamsah masuk silam hilang dia. Oke, itulah yang disebut dengan i'rab yang 14. Rafa, khafat, nasab, dan jazam. Silahkan diulang-ulangi lagi sampai betul-betul dikuasai. Sengaja Ustaz buat contoh langsung supaya
tidak menghafal nama jenis kata lalu memikirkan contoh. Langsung saja ke contoh. Dari contoh Anda dapat mengetahui itu adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari atau musanna atau jamak muannas salim. Oke, anak Ustaz. Demikian saja dulu sementara, kita sambung pada kesempatan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.